dari jalan atas dari perumahan lain itu muter masuknya ke danau sini. Kalau ini sempat ditimbun nanti bakal meluap dan jelas mengakibatkan banjir. Protes penolakan penimbunan daerah aliran sungai kembali terjadi di Batam. Alasannya apalagi kalau bukan karena dampak penimbunan aliran sungai atau DAS mengakibatkan banjir dan sangat merugikan warga. Yang terbaru, ratusan warga perumahan Batam Nirwana Residence atau BNR, RT 002, RW 007, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, menyuarakan penolakan mereka atas rencana penimbunan daerah aliran sungai atau DAS di lingkungan pemukiman mereka. Seperti apa aksi penolakan ratusan warga perumahan BNR tersebut? Ikuti laporannya berikut ini. Sejak beberapa pekan lalu, warga perumahan BNR RT 002, RW 007 merasa resah. Pasalnya, mereka mendapat informasi sungai atau daerah aliran sungai atau DAS di lingkungan tempat tinggal mereka akan ditimbun developer. Hal ini diyakini akan menyebabkan banjir. Menurut warga, saat ini sebelum ditimbun saja, bila terjadi hujan deras, langsung banjir. Apalagi bila rencana penimbunan DAS direalisasikan. Sudah pasti banjir yang terjadi bakal lebih parah lagi. Wujud nyata penolakan atas rencana penimbunan DAS itu, ratusan warga yang terdiri dari 7 RT ini bersepakat membentuk tim penolakan penimbunan DAS. Pembentukan tim penolakan penimbunan DAS ini bertujuan menyatukan suara dan merapatkan barisan agar aksi suara penolakan lebih solid dan terkoordinir. Suara penolakan penimbunan DAS diwujudkan dalam bentuk pemasangan sejumlah spanduk yang dipasang di sejumlah titik di sekitar pemukiman mereka. Tidak hanya itu, tim penolakan penimbunan sudah menyuarakan penolakan mereka dalam surat tertulis yang ditandatangani ratusan warga. Surat penolakan penimbunan tersebut ditujukan kepada Komisi 3 DPRD Batam dan sejumlah instansi terkait seperti kelurahan, kecamatan, dinas CKTR, dan BP Batam. Ketua RT 002, RW 007, Komplek Perumahan BNR, Kelurahan Patam Lestari, Syaiful Tanjung, dan sejumlah warga serta tokoh masyarakat menjelaskan kronologis penolakan dan dampak penimbunan serta aksi perjuangan mereka. Seperti informasi yang kita dapat dari pihak developer, bahwasannya ada penimbunan dari blok G6 sampai dari mulai nomor 32 sampai ke 17 dan blok F2 sampai ke F2 12 sampai ke 24. Yeah. Pada prinsipnya mereka menimbun ini menjadikan sebuah lokasi blok baru di rumah mereka. Yeah. Jadi selama ini secara kondisi pada saat hujan itu air akan melimpah tak tertahan, melimpah lari ke dalam parit kami, jadi tertahan, air itu masuk ke rumah. Kalau ini dikecilkan membangun sebuah blok, ini dikecil dengan lebih kurang, informasi kita dapat dari pihak developer 3 meter dan ketinggian 2 meter, itu nggak menampung karena limpahan air dari atas, jalan utama. Apalagi sekarang di situ ada pembangunan baru. Seperti itu kondisinya. Kami tidak berharap ini menjadi sebuah evaluasi, sebuah kebijakan nanti dari pihak terkait atau BP, dari pihak wali kota. Ini tinjau ulang lah seperti apa, tidak merugikan masyarakat banyak. Karena di sini kita masyarakat yang dirugikan itu lebih kurang kakak kita 150 kakak ditambah lagi sama kos 250-an, jadi 200 kakak lebih kurang kita terdampak di situ kalau pun terjadi banjir yang kita khawatirkan. Karena kita tahu pihak
dari wali kota sendiri dan pihak wakil wali kota itu menggadang-gadangkan ini Batam bebas banjir. Jangan sampai itu terjadi pada kami, begitu Pak. Sekarang yang kami sudah berjalan, surat disampaikan ke Komisi 3 DPRD Kota Batam. Oke. Surat mungkin yang akan berjalan lagi ke BP Batam, ditembuskan pihak kelurahan dan pihak camat Sekupang. Secara lisan udah, tulisan akan kami sampaikan. Karena kami sudah pernah duduk dengan mereka, karena informasi ini yang kita dapat dari mereka bahwa ada penimbunan dan udah keluar fatwa dari pihak BP bahwa ini kadang-kadang blok baru. Mereka pada prinsipnya tetap ngotot dengan sesuai dengan apa yang mereka plankan. Karena sini ini sudah keluar izin dari pihak terkait seperti BP dan lain-lain. Nah, kalaupun ini ada penolakan dari kami pihak warga, silakan ajukan keberatan. Nah, ke pihak terkait, itulah yang mereka sampaikan ke kita. Ya kita karena takut ini seperti terjadi banjir, kita takutkan. Itulah kita berharap kebijakan dari BP, kebijakan dari wali kota supaya ini bisa ditindaklanjuti, dievaluasi ulang seperti apa nanti ke depannya parit kami ini. Karena tersangkut dari ada RT lain di sebelah kami, RT 6 Tibang Makmur dan RT 5 Tibang Makmur. Yeah. Semua terimbas. Akhirnya kita belum, tapi master plan baru kita udah lihat. Memang ada blok baru sini, blok G8, G7. Karenanya lebih kurang 20 pintu kalau informasi kita dapat yang belum pilot ya. Nah, tetap ada bangunan baru di sini, satu blok. Mereka tetap menolak ini menjadi sebuah tempat yang sifatnya ini menjadi sebuah penampungan air. Das kami diperkecil menjadi mengakibatkan kepada kami warga di sini RT 02 RW 7 berakibat banjir, karena situasi pernah saya sampaikan bahwasanya kami sudah pernah mengalami limpahan air parit merembet ke rumah kami, masuk ke rumah kami. Harapannya kami pihak BP, pihak wali kota dan wakil wali kota atau pihak terkait yang memberi izin ini tolong dievaluasi ulang lah. Seperti apa nanti kebijakan ini biar kami tidak terimbas dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan berakibat pada kami keluarga sini mengakibatkan banjir. Kalau ditimbun, kalau kapasitas yang tidak memadai, kami merasa dirugikan. Mungkin seperti itu yang kami keberatan kami dari warga. Kami sudah rapat warga juga, dari tangan warga, keseluruhan warga, tangannya sudah terlampir ke surat kami. Lebih kurang 150 KK yang setuju dengan situ, didukung oleh RT di lingkungan RW 07. Yang dari jalan atas dari perumahan lain itu muter masuknya ke danau sini. Kalau ini sempat ditimbun, nanti bakal meluap dan jelas mengakibatkan banjir ke seluruh warga. Pihak developer dia sudah melakukan pengukuran dan itunya udah keluar apa namanya master plan-nya udah keluar untuk pembangunan itu. Jadi kita tidak tahu awalnya, makanya kita kaget. Loh, ini kalau ditimbun banjir semua kan gitu. Kapan pihak developer itu mengajukan atau memberitahukan, Pak? Belum ada pemberitahuan, justru kita yang tahu sendiri. Kalau ke kami warga kami nggak ngerti. Kita ngerti kok tiba-tiba gitu, makanya kami bereaksi. Tapi masalah mereka ada pemberitahuan terlebih dahulu ke perangkat, mungkin RT RW, kami nggak ngerti. Itu bisa langsung tanya ke Pak RT atau Pak RW. Jelas menolak, Pak. Ini demi pasti nanti kalau ini ditimbun dijadikan perumahan, debit air ini mau ngalir kemana? Ini semua akan banjir, semua akan meluap sampai sana karena sana rendah semua. Itu bisa jadi kalau perkiraan kami masuk rumah itu jelas 1 meteran bisa, Pak. Sedangkan kalau hujan yang kering begini, Pak, dia kalau hujan deras itu naiknya itu permukaannya itu udah 1 meter dalam kondisi selebar ini. Belum ditimbun ya? Belum ditimbun. Nah ini dalam kondisi selebar. Kalau dia ditimbun jadikan parit kecil, kita bisa bayangin. Surat penolakan kita sampaikannya ke Lurah, DPRD ya, Komisi 3, terus BP Batam, ya. Dan kita juga masalah itu kemarin kita udah bicara ke developer, manggil pihak developer waktu itu di pos RT. Ini kalau kalian bangun kita akan kebanjiran dan kita sampaikan itu. Nah, kita adu argumen di situ, tapi
nggak selesai karena kita nggak mau dibawa bicara ke masalah teknik atau apa. Kita inginnya ini nggak dibangun agar semua aman. Tidak butuh waktu lama, Rabu 3 September 2025, tim penolakan penimbunan bergerak dengan cepat menyurati DPRD Batam menyalurkan aspirasi penolakan rencana penimbunan DAS. Ketua Tim Penolakan Rencana Penimbunan DAS, Dr. Randes Sanggapan Lumban Tobing, bersama sejumlah warga mengantarkan surat penolakan ke komisi terkait, yaitu Komisi 3 DPRD Batam. Jadi kami jelaskan dulu ya, kami adalah warga dari RT 2 RW 007 Batam Nirwana, Tuban ya. Jadi kami datang sini untuk menyampaikan surat penolakan atas rencana developer di tempat kami untuk menimbun kolam atau mungkin daerah aliran sungai yang kami tahu itu pada dasarnya dulu adalah saluran air besar. Jadi ketika itu nanti ditimbun akan ada peluang untuk banjir di lokasi perumahan kami. Jadi itulah kekhawatiran kami. Kami datang ke sini untuk menyampaikan surat itu ke Komisi 3, harapannya agar bisa ditindaklanjuti, bahkan juga harapan kami bisa melihat ke lokasi langsung, atau mungkin bisa dengan kami, warga, rapat, atau dengan pendapat dengan kami bagaimana keluhan kami ketika kami mendengar bahwa kolam atau das itu akan ditimbun. Harapan kami itu das atau kolam itu biarkanlah apa adanya. Selain itu untuk mencegah banjir, kami rasa itu juga sebagai jalur hijau. Kita tahu sendiri di tiap perumahan hampir tidak ada jalur hijau. Semua dibuat jadi area perumahan atau bahkan area-area komersil. Tidak ada lagi daerah resapan air, tidak ada lagi area terbuka hijau. Semua jadi bangunan. Itulah harapan kami jelas supaya jangan sampai ditimbun daerah aliran sungai atau kolam itu. Itu tadi peluang untuk membuat banjir lokasi di mana kami tinggal. Terima kasih. Sampaikan ke pemerintahan lah, mungkin mulai dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, BP ataupun wali kota. Pertama sekali Pak, jadi nanti kita akan mohonkan supaya segera direspon oleh Dewan atau di Komisi 3. Sedangkan tokoh pemuda RT 002 RW 007 Perumahan BNR Batam Lestari, Rahmat Dhani, menjelaskan surat penolakan diterima staf Komisi 3 DPRD Batam. Dengan stafnya Pak Hendrik, dan kita telah menyerahkan dan juga ada buktinya, serah terimanya, dan kami juga berharap kepada Komisi 3 untuk secepatnya memproses yang masalah yang kami alami di Nirwana Residen di daerah Tiban. Terima kasih Pak. Usai mengantar surat penolakan penimbunan ke DPRD Batam, warga langsung bergerak ke kantor Kelurahan Batam Lestari dan kantor Kecamatan Sekupang. Warga mengungkapkan, Lurah Batam Lestari sudah mendapatkan pemberitahuan secara lisan kepada Lurah lama. Sedangkan kepada Lurah baru, diberitahukan secara resmi melalui surat tertulis. Usai menyerahkan surat di kantor Kelurahan Batam Lestari, warga juga mengantar langsung tembusan surat ke kantor Kecamatan Sekupang. Pada hari ini kita baru langkah yang kedua kedatangan ke kantor Lurah ini untuk menyerahkan surat penolakan penimbunan di RT 02 RW 07 Batam Residen. Sebelumnya kami telah menyerahkan juga surat yang sama kepada DPRD Komisi 3 untuk memproses surat yang kami kirimkan ke mereka dalam masalah yang sama Pak. Sekarang kita kantor Lurah dengan tim yang kedua, saya persilakan tim kedua untuk menjelaskan ke media kedatangan kita ke sini. Jadi pada prinsipnya sama, membawa aspirasi warga kita biar sama kos menggagalkan rencana penimbunan mereka untuk bikin perumahan. Kalau sempat itu terjadi, itu akan mengakibatkan banjir. Nah, banjir ini kan sangat mengkhawatirkan kan Pak. Nah, itu sebenarnya permasalahannya di situ. Dan masalah surat-surat lainnya ya
sudah diisukan ke Komisi 3 juga iya, Ketua BP iya. Nah, kita ke kantor lurah ini ya sebagai mereka bilang untuk pemberitahuan. Oke. Sekarang kami karena sudah selesai dari kantor lurah ini, kami menuju ke camat. Harapannya sangat menolak juga, sangat menolak. Semoga apa kita ini didengar, suara kita didengar sehingga banjir bisa dapat dihindari. Kami warga lama yang bermukim di situ terhindar dari banjir dan kita bisa nyaman. Oke. Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait penolakan warga atas rencana penimbunan DAS ini, pihak developer belum bisa memberikan keterangan. Abi, selaku perwakilan manajemen developer perumahan Summer Coast atau pemilik proyek yaitu PT MPB yang dikonfirmasi media ini melalui telepon dan pesan WhatsApp beberapa waktu lalu belum bisa memberikan keterangan hingga berita ini dipublikasikan. Benturan kepentingan antara warga selaku pemilik hak publik dengan developer atau pengembang sering terjadi di Batam. Kepentingan bisnis dan komersil seringkali mendominasi bahkan mengabaikan hak publik dan masyarakat, terutama warga yang berada di dekat lokasi sarana dan prasarana termasuk utilities dan fasilitas umum yang dirugikan akibat dampak pembangunan yang ditimbulkan. Terkadang aturan umum seperti lebar daerah aliran sungai atau DAS dan lebar minimum jalan inspeksi di kawasan DAS bisa dilanggar demi kepentingan komersil. Selain itu, perusahaan seringkali mulai membangun proyek meski belum mengantongi izin lengkap seperti diantaranya izin AMDAL, UKL UPL, izin Andalalin, izin lingkungan, izin gangguan, dan lain-lain. Tim Liputan Batam TV melaporkan.